Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Brenda Desya Aprilia, kelas 9C absen 13. Saya akan mempresentasikan bab 6 mengenai bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan poin-poin berikut ini. 1. Pengertian usaha bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. 2. Landasan hukum bela negara. 3. Bentuk-bentuk upaya bela negara. 4. Perwujudan bela negara dalam berbagai bidang kehidupan. Poin 1. Pengertian usaha bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Landasan hukum bela negara. 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. B. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. C. Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. D. Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dari kedaulatan negara. E. Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. F. Pasal 30 ayat 5 yang berbunyi, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 2. Ketetapan MPR. 1. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 4 MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan TAP MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. Peran dan fungsi tersebut adalah: 1. TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat yang berperan dalam memelihara keamanan. 3. Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan warga negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. B. TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 tentang TNI dan Polri. Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000 menjelaskan tentang pemisahan TNI dan Polri yang semula menjadi satu lembaga. Kemudian UU nomor 7 menjelaskan peranannya masing-masing yang kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Peran TNI adalah sebagai berikut. 1. TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.
TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 3. TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan UU. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat rendah. 2. Menjalankannya perannya Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. 3. Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. C. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. Bentuk-bentuk upaya bela negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut. A. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. B. Pelatihan dasar kemiliteran merupakan usaha untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. C. Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. D. Pengabdian sesuai dengan profesi merupakan pengabdian semua warga negara yang sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimilikinya, yang dilandasi kesadaran akan cinta tanah air serta semangat rela berkorban untuk kepentingan dan kemajuan bangsa, termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya. Poin 4. Perwujudan bela negara dalam berbagai bidang kehidupan. A. Bidang ideologi. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus memahami nilai-nilai Pancasila serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selalu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, saling menghormati dan mencintai antar sesama manusia. B. Politik dan hukum. Mewujudkan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup pemerintah yang berdaulat dapat dilakukan dengan turut serta menyukseskan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah atau pilkada, pemilihan pemimpin organisasi, dan bentuk pemilihan lainnya. C. Ekonomi. Dalam bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya dengan 1. Bekerja mencari nafkah, 2. Melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku, 3. Mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing, sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa negara. D.
D. Sosial budaya, yakni masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke memiliki keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan golongan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbhinneka tunggal ika dengan cara 1. Mempererat hubungan baik antar warga masyarakat. 2. Mengembangkan sikap toleransi antar suku, agama, ras, dan golongan. 3. Mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing dalam bidang apapun seperti bidang seni, olahraga sehingga dapat meningkatkan prestasinya yang dapat membanggakan bangsa dan daerahnya. E. Pertahanan dan keamanan. Dalam mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, melakukan kegiatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di wilayahnya masing-masing. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara atau PPBN dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di sekolah atau di luar sekolah. Kegiatan pembelajaran dalam semua mata pelajaran maupun dalam upacara bendera serta kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PKS, PMR, penghijauan, karya ilmiah remaja, dan lain-lain.